Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Silmi dari kelas R dengan NIM 1422 5025. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ilmu hayat yang dengan deskripsi polusi udara dengan masalah polusi udara yang dapat menimbulkan efek buruk bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Dan solusinya yaitu kita dapat membuat rekayasa mesin ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Untuk itu saya akan menjelaskan apa itu polusi. Polusi merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di dunia modern ini yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas industri, urbanisasi, dan konsumsi massal yang menghasilkan limbah udara, air, dan plastik yang mengancam keseimbangan ekosistem serta kesehatan manusia. Tanpa penanganan teknis dan kebijakan yang tepat, polusi dapat mempercepat krisis lingkungan global. Apa aja sih jenis permasalahan nyata solusi di kehidupan saat ini? Yang pertama yaitu polusi plastik. Setiap tahun jutaan ton sampah plastik mengalir ke laut dari daratan. Menurut Jamdex pada tahun 2015 sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton plastik masuk ke dalam lautan pada tahun 2010, menyebabkan pencemaran ekosistem laut dan kematian biota karena tertelan atau terjerat limbah tersebut. Ada juga polusi udara, emisi dari kendaraan, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan partikel halus serta gas berbahaya seperti karbon dioksida, NOx, dan SOx, melaporkan bahwa polusi udara menyebabkan jutaan kematian dini setiap tahun akibat penyakit jantung dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada polusi air dan tanah, limbah industri yang mengandung logam berat, serta pestisida. Pertanian menyebabkan kontaminasi air dan tanah. Dampaknya berupa eutrofikasi atau ledakan alga, penurunan kualitas air minum, dan akumulasi racun pada rantai makanan. Dan apa aja sih dampaknya? Yang pertama, kerusakan ekosistem. Polusi itu dapat menurunkan keanekaragaman hayati, merusak habitat, laut, dan darat, serta mengganggu rantai makanan. Yang kedua, gangguan layanan alam. Apa itu? Ekosistem kehilangan kemampuan untuk menyaring air, menyerap karbon, dan menjaga siklus nutrisi. Untuk yang ketiga, ancaman bagi kesehatan manusia. Polusi udara dan mikroplastik dapat menyebabkan gangguan pernapasan, hormonal, hingga kanker, terutama pada masyarakat perkotaan padat. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu kita menciptakan rekayasa teknik untuk konservasi. Yaitu kita bisa menggunakan constructed wetland atau sistem lahan basah buatan untuk meniru fungsi rawa alami untuk menyaring limbah cair. Teknologi ini sangat efektif untuk mengurangi beban polutan organik, nitrogen, fosfor, serta mendukung konservasi keanekaragaman lokal. Untuk solusi yang kedua, kita bisa menggunakan fitoremediasi. Apa itu? Yaitu penggunaan tanaman tertentu untuk menyerap atau menstabilkan logam berat di tanah. Cara ini sangat ramah lingkungan dan murah. Contoh untuk area pertanian atau bekas pertambangan yang udah gak dipakai, kita bisa kasih tumbuhan seperti itu. Untuk yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi pengendalian emisi udara, yaitu seperti penggunaan filter perkulat, scrubber gas, dan elektrostatik presepiator pada industri dapat menekan emisi PM2,5, SO2, dan NOx. Kombinasi dengan penghijauan kota, Green Belt, membantu menurunkan konsentrasi polusi. Yang keempat, pengelolaan sampah terintegrasi. Penggunaan river interceptor di sungai
sistem daur ulang, pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, menekan masuknya sampah ke laut. Keberhasilan tergantung pada kolaborasi antara insinyur, pemerintah, dan masyarakat. Jadi kita tidak bisa bekerja secara individu. Kita juga perlu bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Dan kesimpulannya adalah polusi menjadi ancaman bagi kesehatan, bagi keseimbangan bumi, yang dampaknya meluas dari kerusakan ekosistem hingga menyakiti manusia dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Dan melalui penerapan rekayasa teknik ramah lingkungan seperti constructed wetland, vitromediasi, teknologi kontrol emisi, serta sistem pengolahan limbah terpadu, konservasi lingkungan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini harus disertai kebijakan yang tegas dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.